Bab 774. Pasangan Dao yang layu. Li Yuan telah mencapai puncak tahap akhir ascendan. Alasan dia belum mencapai tahap ilusi yin adalah karena tubuhnya kekurangan energi asal. Wang Lin baru saja memberinya makan dengan 3 jiwa asal. Khususnya, salah satunya adalah jiwa asal dari seorang kultivator yin ilusi, yang dipenuhi dengan energi asal. Berkat ini, peluang Li Yuan membuat terobosan meningkat pesat. Setelah menempatkan beberapa batasan di sekitar Li Yuan, Wang Lin duduk di sampingnya dan mulai merenung. Leluhur darah memang seseorang dari keluarga Yao. Ternyata keluarga Yao sangat kuat, terutama dewa darah keluarga Yao. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saya tidak pernah kekurangan musuh yang kuat sejak saya mulai berkultivasi, jadi menambahkan dewa darah tidaklah banyak. Wang Lin tahu bahwa meskipun dia tahu tentang dewa darah sebelumnya, dia tidak bisa membiarkan Li Yuan mati begitu saja. Terlebih lagi, karena dia telah menyinggung leluhur darah, dia membuat keputusan. Selama aku menguasai mantra untuk menyatu dengan dunia, bahkan jika Tuo Shen datang, aku akan bisa melarikan diri. Namun, beberapa kenangan dalam diri lelaki tua itu menarik, itu mungkin berguna bagiku. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia duduk dan mulai menyempurnakan energi asal di dalam tubuhnya. Saat saya menyerap semua energi asal di tubuh saya akan sangat dekat dengan langkah kedua yang sebenarnya, tahap awal Nirvana Skrier. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. 3 tas dan beberapa pedang terbang ke arahnya. Ketiga tas pegangan ini milik ketiganya. Mata Wang Lin pertama kali tertuju pada pedang yang dia dan Li Yuan temukan di dalam ruang penyimpanan. Setelah memindai mereka dengan akal ilahi, pikiran Wang Lin bergerak. 9 pedang ini langsung terbang ke udara dan menusuk ke tanah. 8 diantaranya membentuk lingkaran, sedangkan yang terakhir berada di tengah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 9 tulang binatang itu segera terbang keluar. Tulang binatang terbesar mendarat di tengah lingkaran, sementara 8 sisanya mengelilingi 8 pedang yang membentuk lingkaran. Mereka diatur persis bagaimana Wang Lin menemukannya. Dia dengan hati-hati melihat 9 tulang binatang itu. Wang Lin telah memeriksanya sebelumnya, dan sepertinya ada semacam merek yang mencegah akal ilahi untuk mencetak dan mengendalikannya. Saat itu, dia curiga bahwa harta karun tulang binatang ini mungkin memerlukan cara aktivasi khusus. Setelah dia mengembalikan tulang binatang itu dengan pedangnya, dia segera menyadari perbedaannya. Setelah merenung sebentar, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan masuk ke dalam 8 tulang binatang kecil. Saat perasaan ilahi menyentuhnya, 8 tulang itu segera bergetar dan kekuatan isap datang darinya. Perasaan ilahi Wang Lin segera merasakan hisapan ini. Matanya berbinar dan energi asalnya masuk ke dalam kesadaran ilahi. Setelah pengisapan, perasaan ilahinya terbagi menjadi 8 bagian dan masuk ke dalam 8 tulang. Pengisapan itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus menyedot indera ketuhanannya seolah ingin melahap seluruh jiwa asalnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik kembali perasaan ilahi dari tulang binatang itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia memasang segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian energi asalnya menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kabut putih berisi energi asalnya muncul. Jika ada orang luar yang lewat dan melihat kabut ini, mereka tidak akan melakukan tindakan gegabah, karena kabut ini berisi tekanan dari energi asal.
Bahkan para penggarap ilusori yin dan korporeal yang akan sangat berhati-hati. Ini berarti ada kultivator langkah kedua di dalam kabut ini yang tidak ingin diganggu. Jika seseorang mencoba masuk, mereka akan diserang oleh energi asal di dalam kabut. Setelah membentuk kabut energi asal, Wang Lin merenung sejenak sebelum dia membuka mulutnya dan membiarkan pecahan itu masuk ke dalam kabut. Baru setelah itu dia merasa rileks dan duduk. Jiwa asal naga guntur kuno menyerbu keluar dan bergegas menuju 8 tulang binatang. Saat jiwa asalnya mendekat, kekuatan isap keluar dari 8 tulang binatang. Jiwa asal Wang Lin terpecah menjadi 8 bagian lagi dan memasuki setiap tulang binatang. Setelah menyerap seluruh jiwa asal Wang Lin, 8 tulang binatang melepaskan cahaya iblis. Cahaya iblis menjadi semakin terang hingga 8 sinar cahaya biru keluar dari tulang binatang menuju pedang di tengah. Cahaya biru ini juga mengandung jiwa asalnya. Jiwa asalnya mengalami perubahan yang tidak dia pahami dan dikirim ke dalam pedang terbang. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan semburan nyanyian pedang. Jiwa asal Wang Lin menyatu kembali menjadi satu dan segera merasakan energi pedang yang kuat mengalir menuju jiwa asalnya. Mata Wang Lin menyipit dan energi asal di dalam tubuhnya menyebar seperti badai, menghilangkan semua energi pedang. Namun, saat berikutnya, lebih banyak energi pedang muncul seolah tidak akan pernah berakhir. Sesuatu yang salah. Ini adalah matriks pembatasan. Mata Wang Lin mulai menyimpulkan batasan tersebut dan dia hanya duduk. Dia menciptakan perisai energi asal untuk memblokir energi pedang dan mengabaikannya sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin berbinar. Dia telah mengetahui batasan ini. Dengan sebuah pemikiran, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pedang yang dikelilingi oleh 8 tulang binatang itu terbang keluar. Ia terbang di atas tulang binatang yang dikelilingi oleh 8 pedang. Pedangnya mengarah ke bawah dan energi pedang segera ditembakkan. Energi pedang ini terbagi menjadi 8 sinar energi pedang yang masuk ke masing-masing 8 pedang terbang. Jiwa asal Wang Lin sekali lagi dibagi menjadi 8 dan memasuki 8 pedang surgawi. Pengalaman sebelumnya muncul sekali lagi, tapi kali ini energi pedang lebih banyak lagi. Jiwa asal Wang Lin terbagi menjadi 8, dan setiap bagian mengalami hal yang sama. 3 hari kemudian, ke-8 pedang itu menembakkan energi pedang ke arah tulang binatang terbesar di tengahnya. Jiwa asal Wang Lin keluar dengan energi pedang dan memasuki tulang binatang dengan 4 paku. Jiwa asalnya menyatu menjadi satu di dalam tulang binatang dan pada saat yang sama meninggalkan jejaknya di dalam tulang binatang itu. Semacam pencerahan muncul di dalam jiwa Wang Lin. Dia memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang tulang binatang ini, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Setelah sekian lama, jiwa asal Wang Lin terbang keluar dari tulang binatang dan kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kaget dan gembira. Sungguh layak menjadi harta surgawi. Tanpa metode khusus ini, tidak ada cara untuk meninggalkan jejak Anda. Setelah Anda berhasil meninggalkan jejak Anda segera mendapatkan pengetahuan untuk menggunakannya. Wang Lin berdiri, melambaikan tangannya, dan tulang binatang besar itu segera terbang ke arahnya. Objek ini disebut pasangan Dao Layu. Ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai harta ajaib sejati. Sayangnya, itu rusak di tangan Tuan sebelumnya dalam pertempuran melawan Dewa Kuno.
Ditambah lagi master sebelumnya sudah meninggal, sampai sekarang pun masih belum diperbaiki sepenuhnya. Namun, kekuatannya masih luar biasa, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu harta karunku yang paling kuat. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan tulang binatang itu tampak hidup. Itu bergegas menuju Wang Lin dan menghilang di tangannya. Sesaat kemudian, tato tulang binatang muncul di punggung tangan kanan Wang Lin. Itu sangat nyata. Dia tidak menghilangkan kabut asal dan menatap Li Yuan. Sebagian besar luka Li Yuan telah sembuh dan jiwa asalnya menyerap energi asal untuk membuat terobosan terakhir. Wang Lin tidak yakin apakah Li Yuan akan berhasil atau tidak. Sambil menunggu Li Yuan terbangun, Wang Lin membuka tas 3 orang yang dibunuhnya. Tas wanita itu berisi beberapa barang, tapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Setelah mengeluarkan batu giok surgawi, Wang Lin mengesampingkannya. Adapun tas pegangan Tuan Muda Yao, ada beberapa barang di dalamnya juga. Setelah melihatnya, mata Wang Lin menyipit dan mendarat pada satu benda. Itu adalah jimat kertas. Dibandingkan dengan ini, hal lainnya tidak berarti apa-apa. Ini adalah jimat kedua seperti yang ditemukan tangannya sejak datang ke Alhaven Star System. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menamparkan tasnya dan jimat lainnya muncul di tangannya. Kedua jimat itu berukuran serupa, tetapi simbol yang digambar di atasnya berbeda. Apa sebenarnya ini? Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan mengamati kedua jimat itu. Matanya menyipit saat dia menyadari fluktuasi energi asal samar yang datang darinya. Dia tidak akan bisa menyadarinya dengan tingkat kultivasi sebelumnya. Menarik. Mungkinkah item ini menjadi harta karun juga? Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menyingkirkan jimat itu. Dia merasa itu tidak biasa. Ketika dia mengambil kantong terakhir yang dipegangnya, matanya berbinar dan dia bergumam, pikiran orang tua itu kacau, tetapi tujuannya di alam surgawi guntur sangat jelas. Dia akan membawa Tuan Muda keluarga Yao ke paviliun koleksi untuk mendapatkan mantra surgawi. Wang Lin mengetahui dari ingatan lelaki tua itu bahwa ada sebuah fragmen yang disegel oleh kekuatan gabungan dari 4 keluarga sistem bintang seluruh langit dengan warisan dari alam surgawi. Pada pecahan tersegel ini terdapat paviliun koleksi. Paviliun itu menyimpan mantra surgawi, dan masih terpelihara dengan baik. Namun, paviliun koleksi ini diciptakan oleh Kaisar Langit Alam Surgawi Guntur sebelumnya dan bawahannya. Paviliun itu memiliki aturannya sendiri, dan apakah seseorang bisa mendapatkan mantra surgawi bergantung pada keberuntungan. 4 keluarga besar yang memiliki warisan alam surgawi tidak dapat melanggar aturan ini. Mereka hanya dapat menyegel pecahan itu dan kemudian membukanya setiap kali agar anggota keluarganya mencoba peruntungan. Sejak lama, paviliun koleksi ini telah menjadi tempat eksklusif untuk 4 keluarga besar, dan tidak ada orang luar yang diizinkan. Keluarga Yao tidak hanya mengirim 1 tim ke alam surgawi guntur, tetapi 10 kelompok. Paviliun koleksi, mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, napas Li Yuan menjadi kasar dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat ke depan dan menghela nafas, "Terima kasih, Saudara Su. Tapi sepertinya saya tidak ditakdirkan untuk mencapai tahap ilusoriin. Jiwa asalku tidak dapat menahan energi asal sebanyak itu." Li Yuan menunduk dan melihat lengannya yang patah. Setelah dia mengatakan itu, dia terdiam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua kabut asal menghilang.
Dia dengan hati-hati memandang Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, jangan meremehkan dirimu sendiri. Energi asal di dalam tubuh Anda memberi nutrisi pada jiwa asal Anda. Setelah Anda menyerap semua energi asal itu, Anda akan mencapai tahap ilusi yin. Hari itu mungkin datang cepat atau lambat, tapi itu pasti akan terjadi. Mata Li Yuan bersinar dan dia mengangguk. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Wang Lin. Saudara Su, aku berhutang banyak padamu. Saya akan mengingat ini di hati saya dan tidak akan melupakannya. Li Yuan bukan orang yang banyak bicara, tapi ini datang dari hatinya. Dia hanya merasa berterima kasih kepada Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis ketika tangan kanannya meraih satu-satunya tas yang belum dia cari. Dia memindainya dengan akal sehatnya dan melemparkannya ke Li Yuan. Pada saat yang sama, 9 pedang itu terbang ke udara dan mendarat di samping Li Yuan. Mengembalikannya kepada pemiliknya. Juga, simpan tas pegangan itu. Saya yakin hal-hal di dalamnya akan berguna bagi Anda. Li Yuan mengangguk dan menyingkirkan pedangnya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal sehatnya sebelum mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cermin kuno. Ini adalah cermin kuno yang melanggar batasan. Tidak banyak yang tersisa, dan mereka dapat melanggar sebagian besar batasan. Saat dia berbicara, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin menerimanya sambil tersenyum dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Li Yuan ragu-ragu dan bertanya, saya tidak dapat melihat kultivasi saudara Su lagi. Jelas sekali Anda meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Apakah leluhur darah dihancurkan oleh ruang penyimpanan? Bahaya leluhur darah telah teratasi. Meskipun dia belum mati, tidak banyak perbedaannya. Wang Lin mengatakannya dengan tenang, tetapi ketika Li Yuan mendengar ini, dia terkejut dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dengan kebijaksanaannya, dia tahu dari kata-kata Wang Lin bahwa peningkatan pesat tingkat kultivasi Wang Lin ada hubungannya dengan leluhur darah. Wang Lin memandang Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, saya akan mencari alam surgawi guntur dan mencari semua mantra surgawi. Apakah Anda bersedia membantu saya melanggar batasan? Dengan kekuatannya saat ini, selain beberapa individu terpilih, tidak banyak orang di alam surgawi guntur yang bisa menandinginya. Jika Li Yuan ada, Wang Lin dapat dengan mudah melindungi Li Yuan. Belum lagi jika Li Yuan punya cukup waktu untuk menggunakan batasannya, dia bahkan tidak membutuhkan perlindungan Wang Lin. Wang Lin punya rencananya sendiri untuk mengundang Li Yuan. Li Yuan jelas tahu lebih banyak tentang alam surgawi guntur daripada dirinya. Selain itu, Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Li Yuan dalam hal pembatasan, jadi akan jauh lebih mudah untuk mencari mantra surgawi dengan Li Yuan. Mata Li Yuan menunjukkan kegembiraan saat dia tersenyum dan berkata, karena ini adalah keinginan saudara Su, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Selama saya punya cukup waktu, saya yakin saya bisa melanggar semua batasan di sini. Misalnya, saudara Su, pernah ada reruntuhan surgawi di sini. Li Yuan menunjuk ke depan ke sebuah dataran. Tanah dipenuhi rumput liar dan rumput mati, dan angin yang bertiup melintasi dataran menciptakan suara gemerisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat biasa. Satu lengan Li Yuan membentuk segel. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan energi asal, jadi beberapa batasan yang tidak bisa dia gunakan sebelumnya karena penindasan jejak budak bisa digunakan sekarang.
Langit menjadi gelap dan dataran di depan mereka tampak seperti lukisan yang sampulnya terbuka. Ketika pembatasan Li Yuan dicabut, dataran itu hancur, memperlihatkan reruntuhan sebuah kota. Sebuah tablet batu pecah berdiri di depan reruntuhan, dan ada 3 kata kuno di atasnya. Istana Penyambutan Surgawi. Mantra surgawi tidak bisa digunakan hanya dengan rumusnya. Dengan menggunakan jantung pembatasan pemusnahan keluarga Li, aku bisa menggunakan jejak mantra surgawi untuk merekayasa baliknya. Cara ini melukai tubuh penggunanya, jadi keluarga Li saya tidak sembarangan menggunakannya. Namun, jika pengganggu Su membutuhkan bantuan, maka saya pasti akan membantu. Bab 775. Lubang gelap. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat tablet yang rusak itu. Dia melompat ke depan dan tiba di depan tablet. Li Yuan mengikutinya dari dekat dan dengan hati-hati melihat tablet sebelum melihat reruntuhannya. Dia lalu tersenyum. Saudara Su, jika saya tidak salah, Istana Penyambutan Surgawi ini pernah menjadi tempat perdagangan makhluk surgawi. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan menuju reruntuhan. Sepanjang perjalanan, ia bisa melihat banyak reruntuhan berbagai bangunan. Istana ini sangat besar, ukurannya hampir sebesar kota Fana. Reruntuhannya sangat sunyi, hanya sesekali angin bertiup melalui bangunan yang rusak. Suara yang diciptakan oleh angin terdengar seperti seseorang sedang menangis. Pusaran kecil akan terbentuk saat angin bertiup, meniup debu dengan lembut. Terlihat dari reruntuhannya banyak terdapat pendopo di sepanjang jalan, namun saat ini rusak berat. Bahkan ada sisa fluktuasi pembatasan yang berasal dari mereka. Setelah hati-hati mencari reruntuhan, Wang Lin tidak menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jelas sekali bahwa orang-orang telah berada di sini selama alam surgawi guntur telah dibuka berkali-kali. Toko terbesar di istana perdagangan ini selalu berada di sebelah timur. Mata Li Yuan berbinar dan melihat ke timur. Puing-puing di sisi timur istana bahkan lebih parah lagi. Tampilan sebuah toko sudah tidak mungkin terlihat lagi, karena hanya tersisa satu dinding. Li Yuan berjalan sangat cepat dan segera sampai di sebelah reruntuhan bangunan di timur. Dia berjongkok, mengambil beberapa puing, dan memeriksanya dengan cermat seolah sedang menghitung. Ketika Wang Lin dengan tenang tiba, perasaan ilahi menyebar dan tidak menemukan apapun. Tak lama setelah itu, mata Li Yuan menyipit. Kemudian dia menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Saudara Su, serang tempat ini dengan mantra." Wang Lin tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan guntur ungu melesat seperti naga liar menuju tempat yang ditunjuk Li Yuan. Guntur ungu mendarat dengan keras dan bumi bergetar, menyebabkan puing-puing bergerak. Sebuah pola tanpa fluktuasi apapun muncul di tanah. Ini sepertinya adalah formasi yang diukir di tanah. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Li Yuan mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di sebelah formasi. Setelah melihatnya, dia tersenyum. Saudara Su, sejauh yang saya tahu, bahkan toko benda langit pun memiliki ruangan tersembunyi. Tampaknya toko ini tidak terkecuali. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Saya yakin formasi yang mengelola ruangan tersembunyi ini telah aktif begitu lama sehingga semua energi spiritual surgawi telah lenyap. Inilah sebabnya mengapa tidak ada fluktuasi sama sekali." Li Yuan berjongkok dan menyeka banyak debu. Setelah menghitung sedikit, dia mengangguk. Itu benar. Dilihat dari debunya, sepertinya sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini.
Seperti yang dikatakan Saudara Su, formasi ini telah kehilangan semua energi spiritual celestialnya dan menjadi formasi mati. Dia kemudian menjelaskan, formasi yang mati adalah seperti ini, sekali energi spiritual surgawi hilang, maka tidak dapat dibuka lagi. Namun, saya punya cara untuk memulihkannya. Saudara Su, saya perlu waktu, jadi harap tunggu sebentar. Dengan itu, Li Yuan berlutut, menggigit jari kirinya, menarik napas dalam-dalam, dan menekankan jarinya ke formasi. Energi berasal dari tangan kirinya. Darah juga keluar dari luka dan masuk ke dalam formasi sebelum perlahan menyebar. Wang Lin dengan tenang berdiri di samping dan merasakan kesedihan di hatinya saat dia melihat reruntuhan. Alam surgawi guntur pastilah sangat makmur, jika tidak, mustahil untuk membentuk toko dagang sebesar ini. Ada banyak toko di dalam istana ini. Berdiri di sini, Wang Lin dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, makhluk surgawi tiba dengan harta surgawi dan binatang surgawi dan berdagang untuk kebutuhan masing-masing di sini seperti manusia. Para makhluk surgawi pada masa itu tidak pernah membayangkan alam surgawi akan runtuh. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin menghela nafas. Dia ingat sidik jari besar yang dia lihat di alam surgawi hujan. Mantra sidik jari yang bisa menghancurkan bumi. Sayangnya, Li Yuan tidak dapat pergi ke alam surgawi hujan. Aku ingin tahu apakah dia mampu merekayasa balik mantra surgawi itu. Seiring berjalannya waktu, wajah Li Yuan berangsur-angsur menjadi pucat. Darah dari jari kirinya secara bertahap menyebar ke seluruh formasi. Formasi tersebut disuntik dengan energi dan kemudian riak halus muncul. Mata Li Yuan berbinar, lalu dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan garis hitam keluar dan mendarat di formasi. Tangannya dengan cepat bergerak dan akan terus melepaskan pembatasan. Namun, saat garis hitam menyentuh formasi, seberkas cahaya melesat ke langit. Sinar itu muncul hampir seketika dan dapat terlihat jelas dari jauh. Li Yuan terkejut. Sebelum dia mengirimkan batasan di tangannya, batasan itu menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pertama kalinya formasi surgawi dibuka. Ini adalah pembukaan pertama. Saat Li Yuan menatap berkas cahaya, matanya menjadi semakin terang. Wang Lin berbalik sedikit saat dia melirik ke arah berkas cahaya. Itu muncul terlalu tiba-tiba tanpa peringatan apapun, jadi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Dari ekspresi Li Yuan, sepertinya dia juga terkejut. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Li." Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Sinar cahaya meredup dan akan segera menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia segera menyadari sesuatu. Energi spiritual celestial yang tertekan sepertinya telah keluar dari pancaran cahaya. Li Yuan menatap sinar yang memudar dan berkata, "Jika formasi langit dibuka dengan benar, ini tidak akan terjadi. Namun, ini pertama kalinya dibuka, dan semangat formasi perlu dilepaskan sebelum bisa dibuka." Pertama kali, mata Wang Lin menyipit. Itu betul. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya formasi ini dibuka tanpa metode yang tepat. Setelah sinar ini hilang, kita bisa masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Li Yuan menatap formasi itu dan menjilat bibirnya. Wang Lin mengangguk dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kejauhan. Dia melihat dua sinar cahaya pedang datang dari kejauhan, dan mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Mereka jelas telah melihat pancaran cahaya dan ingin melihat apa yang terjadi.
Wang Lin menarik pandangannya dan tangan kanannya meraih ke tanah. Sejumlah besar batu bata beterbangan dan kemudian meledak menjadi debu. Kemudian Wang Lin menyebarkan debu ke segala arah. Hampir dalam sekejap, debu tersebut membentuk cincin dengan radius 10.000 kaki. Itu mengisolasi area dalam dari luar. Mata Wang Lin tertuju pada sinar yang memudar dan dia dengan tenang berkata, mereka yang masuk akan mati. Meski suaranya lembut, namun saat terdengar di telinga keduanya, rasanya seperti gemuruh guntur. Keduanya berada di tahap tengah ascendan, jadi pikiran mereka terguncang karena suara itu, bahkan lampu pedang di bawah kaki mereka menjadi tidak stabil. Keduanya berhenti di luar ring dan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Keduanya saling memandang dengan ekspresi pucat sebelum segera menyingkirkan pedang mereka. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, kami berdua adalah junior dari keluarga Zhao di wilayah barat. Kami akan mematuhi perintah senior dan tidak akan mengambil langkah masuk. Sinar itu mulai menghilang semakin cepat. Mata Li Yuan berbinar saat dia melangkah maju dan mendekati formasi, menunggu sinarnya benar-benar menghilang. Bahkan kedua pembudidaya di luar melebarkan mata mereka dan melihat dengan cermat. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tetapi setelah merenung sedikit, mereka menduga bahwa harta karun telah muncul di sini. Meskipun mereka tidak berani mencurinya, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk memperluas wawasan mereka. Itu karena pelepasan semangat formasi terlalu besar sehingga semua penggarap di fragmen ini melihatnya. Saat setiap kultivator melihat cahaya ini, pikiran pertama yang mereka pikirkan adalah harta karun telah muncul. Hampir semua kultivator berkumpul menuju berkas cahaya ini dengan pemikiran tersebut. Keduanya dari keluarga Zhao sudah dekat, jadi merekalah yang pertama tiba. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya datang dari segala arah. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, tetapi tidak satupun dari mereka berada pada tahap ilusoriin. Kebanyakan dari mereka berada di puncak tahap akhir ascendan. Ketika orang-orang tersebut sampai, mereka langsung melihat cincin yang terbuat dari debu. Mereka berhenti dan tidak berani mendekat. Namun, tatapan mereka langsung tertuju pada berkas cahaya yang menghilang dan mata mereka menunjukkan keserakahan. Namun, saat mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka bisa merasakan energi asal dari tubuh Wang Lin, menyebabkan mereka semua mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat dalam jarak 10.000 kaki. Wang Lin tidak memperhatikan orang-orang itu, bahkan Li Yuan tidak terlalu memperhatikan. Sesaat kemudian, berkas cahaya itu menghilang. Pada saat berkas cahaya menghilang, sebuah lubang gelap muncul di permukaan formasi. Gelombang energi spiritual surgawi keluar dari dalam. Bahkan orang-orang yang berjarak 10.000 kaki dapat merasakannya dengan jelas. Sinar tatapan serakah langsung berkumpul di lubang gelap. Aura halus segera muncul dari semua pembudidaya yang berjarak 10.000 kaki. Jika Wang Lin tidak ada di sana, mereka akan segera bergegas masuk. Godaan dari lubang gelap itu sangat besar bagi para kultivator. Semua ini karena hal yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tapi karena ini, perasaan halus itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, seberkas energi pedang yang membawa energi asal datang dari Cakrawala. Ia langsung menuju ke arah cahaya seolah-olah cincin itu tidak ada.
Mata para penggarap yang berjarak 10.000 kaki semuanya mengungkapkan cahaya misterius. Energi asal dari energi pedang itu berarti kultivator lain di langkah kedua telah tiba. Saat energi asal menyebar, sosok kuning dengan cepat mendekat sambil berdiri di atas sinar energi pedang. Bab 776. Area terlarang 10.000 kaki, pelanggar akan mati. Ada seseorang yang berdiri di atas energi pedang. Dia mengenakan jubah kuning besar yang tertiup angin dan terlihat cukup anggun. Pada tingkat kultivasi ini, penampilan luar seseorang tidak lagi mencerminkan usianya. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah biasa. Namun, mata sipitnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Energi asal yang kaya datang dari dalam tubuhnya. Jelas sekali dia telah mencapai puncak tahap ilusoriin. Saat dia mendekat, orang-orang di depannya segera berpencar dan tidak berani menghalanginya. Dia semakin dekat ke area 10.000 kaki. Bukannya dia tidak melihat cincin debu atau tidak mengetahui artinya, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia menyerbu ke area 10.000 kaki. Energi asal dari dia yang masuk menyebabkan debu tertiup ke belakang. Adegan ini menyebabkan semua penggarap di sekitarnya memperhatikan. Sejauh yang mereka tahu, Wang Lin adalah seorang kultivator yang kuat dan pemuda berjubah kuning itu juga seorang kultivator yang kuat. Keduanya pasti akan bertarung karena lubang gelap pada formasi langit. Pertarungan seperti ini tidak biasa. Bahkan ada kultivator yang berpegang pada gagasan bahwa mereka berdua saling melukai secara serius sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Saat dia cemas, suara tenang Wang Lin memasuki telinganya. "Saudara Li, turunlah dulu." Li Yuan tidak berbicara dan langsung masuk ke dalam lubang gelap. Saat dia masuk, pemuda berjubah kuning itu mendekat. Mata Wang Lin tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke kehampaan. Kilatan guntur ungu langsung muncul. Saat guntur ungu muncul, kabut ungu muncul di sekitarnya. Kilatan guntur ungu melesat ke arah pemuda berjubah kuning bersama kabut ungu. Pupil mata pemuda itu langsung mengecil. Bukan karena dia tidak melihat Wang Lin, tetapi karena statusnya di keluarganya istimewa dan anggota keluarganya berada dekat di belakangnya, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin. Dia tertawa ketika tangannya membentuk cakar dan 5 helai gas hitam muncul dan melesat ke arah guntur. 5 helai gas hitam segera mengelilingi guntur. Melahap. Saat pemuda berjubah kuning itu berteriak, 5 helai gas hitam segera berubah menjadi 5 naga hitam dan melahap guntur. Dalam sekejap mata, guntur itu dilahap dan kembali ke sisi pemuda itu. Saat kelima naga hitam mengelilingi pemuda itu, mereka segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi naga sepanjang 500 kaki. Alhasil, aura pemuda itu tiba-tiba meningkat. Pemuda berjubah kuning itu perlahan berkata, "Serangan rekan kultivator cukup bagus. Mohon tunggu sebentar sampai saya, Tang Yanyun, ingin menjelajahi lubang yang ditinggalkan surga." Bagaimana? Sudah sangat sulit bagi pemuda itu untuk mengatakan hal seperti ini. Jika bukan karena tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi darinya dan dapat dibandingkan dengan saudaranya, yang berada pada tahap korporeal yang, dia tidak akan mengatakan ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresi para penggarap di dekatnya berubah. Salah satu dari mereka berseru, "Keluarga Tang. Mungkinkah itu keluarga Tang di wilayah selatan?" Pada saat ini,
Semua kultivator sepertinya menyadari sesuatu. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat." Tang Yanyun terkejut. Dia telah memikirkan bagaimana pihak lain akan menolak dan bagaimana ekspresinya akan berubah setelah mendengar dia berasal dari keluarga Tang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan begitu sombong. Ekspresinya berubah suram dan dia tertawa. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu." Dengan itu, dia mulai mundur dan berpikir, tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari saya. Aku akan mundur sekarang dan menunggu adikku datang. Kalau begitu, belum terlambat untuk bertin. Meskipun keluarga Tangnya bukanlah keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi, jumlahnya tetap tidak sedikit. Banyak dari mereka yang datang ke alam surgawi guntur kali ini, dan bukannya berpisah, mereka tetap bersatu. Dia di sini hanya untuk memeriksa situasinya. Ekspresi Wang Lin netral dan dia melangkah maju. Dengan satu langkah, area sekitar 10.000 kaki dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia dengan tenang berjalan menuju Tang Yanyun langkah demi langkah. Ekspresi Tang Yanyun menjadi muram dan dia segera mundur. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Guntur saya bukanlah sesuatu yang layak untuk Anda santap." Saat dia berbicara, naga hitam di sebelah Tang Yanyun segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Guntur memenuhi tubuh mereka dan ledakan datang dari dalam diri mereka. Dalam sekejap, salah satu naga hitam itu meledak. Setelah itu terjadi 4 ledakan lagi dan 4 naga hitam yang tersisa juga meledak. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, ekspresi Tang Yanyun berubah drastis. Kedua tangannya membentuk segel dan tanda naga hitam muncul di antara alisnya. Untaian gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Hanya dengan melakukan ini dia mampu melindungi dirinya dari dampaknya. Saat dia menghirup udara dingin dan keringat dingin keluar dari dahinya, kemarahan membuncah di hatinya. Dia merasa seperti dia tidak menunjukkan permusuhan apapun, dan kecil kemungkinannya pihak lain dapat mendeteksi pikirannya. Namun, sebelum dia sempat bertanya, mata Wang Lin menjadi dingin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan bisbon tato di punggung tangannya mulai bergerak. Benda itu bergerak di sepanjang jari Wang Lin dan melesat keluar. Dalam sekejap, bisbon tato raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan keempat tanduknya mengeluarkan aura dingin. Saat muncul, ia melesat ke arah Tang Yanyun. Tang Yanyun mundur dengan ekspresi muram dan naga hitam itu muncul sekali lagi di antara alisnya dan kabut hitam muncul. Kali ini, lebih banyak lagi energi asal yang keluar dan kemudian seluruh tanda hitam keluar dari antara alisnya. Ia berubah menjadi naga hitam sebelum membuka mulutnya dan tanpa ampun berusaha melahap tulang binatang itu. Naga hitam ini berukuran sekitar 1000 kaki dan mengeluarkan tekanan alami saat muncul. Itu ditutupi oleh banyak sisik naga yang memiliki tanda yang dilukis di atasnya. Seolah-olah sedang mencoba melahap dunia, dan fluktuasi energi asal yang tak ada habisnya datang dari naga hitam. Naga asal, melahapnya. Setelah Yang Yanyun berteriak, dia mundur tanpa henti. Namun, saat naga hitam itu mencoba melahapnya, 2 api hantu muncul di 2 rongga mata tulang binatang itu. Saat mereka muncul, seolah-olah tulang binatang itu hidup dan aura jahat tiba-tiba muncul. Aura jahat ini terlalu kuat, tapi hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak.
Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat aura jahat menghilang, mata naga hitam itu tiba-tiba terbuka lebar seolah dipenuhi teror. Tubuhnya yang besar membeku dan warna abu-abu mulai menyebar dari ekornya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi abu-abu. Abu-abu ini adalah warna batu. Naga hitam yang dibentuk oleh mantra ini menjadi patung batu dalam sekejap. Bahkan energi asal di sekitarnya pun berubah menjadi batu. Naga hitam itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Adegan ini sepertinya membuat segalanya terhenti. Semua orang yang dikelilingi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan tercengang. Ini, harta macam apa ini? Tang Yanyun menatap pecahan patung batu itu dengan mata penuh teror. Hati para penggarap yang berjarak 10.000 kaki berdebar kencang karena mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan melanda hati mereka seperti badai. Area seluas 10.000 kaki itu seperti binatang buas utama yang membuat mereka bahkan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Semua kultivator langkah pertama ini mau tidak mau mengambil langkah mundur. Seolah-olah jarak 10.000 kaki tidak cukup jauh, dan mereka takut akan terkena dampaknya. Para kultivator yang memiliki pemikiran untuk mendapatkan keuntungan ketika keduanya terluka parah, berlumuran keringat dingin dan menyerah pada gagasan itu. Khususnya, saudara laki-laki keluarga Zhao diam-diam merasa senang mereka tidak masuk, karena jika mereka masuk, mereka pasti sudah mati. 10.000 kaki ini bukan lagi sekedar jarak melainkan zona kematian terlarang. Pada saat ini, para pembudidaya ini dengan jelas mengingat penampilan Wang Lin. Wang Lin sekarang tertanam kuat dalam pikiran mereka. Wang Lin maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Dia segera mencabut tulang binatang itu dan mengubahnya kembali menjadi tato di punggung tangan kanannya. Kecepatannya tidak berkurang saat dia mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Tang Yanyun. Kedua jarinya dipenuhi energi asal dan dia hendak menekannya. Tubuh Tang Yanyun bergetar dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia berusaha melarikan diri tanpa ragu-ragu, tapi Wang Lin mendengus dingin. Energi asal yang padat segera menekan dan membuat semua jenis gerakan instan menjadi tidak mungkin. Mantra ini adalah sesuatu yang diciptakan Wang Lin. Dengan menggunakan tekanan energi asal, dia bisa membuat semua mantra gerakan instan menjadi tidak berguna. Jari-jarinya mendarat tepat di antara alis Tang Yanyun. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan dan suara gemuruh datang dari dalam salah satu sinar cahaya. Bunuh dia dan kamu akan dikuburkan bersamanya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat jarinya mendarat dan energi asal mengalir ke tubuh Tang Yanyun, menyebabkannya segera runtuh. Itu berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa aslinya pun runtuh. Setiap pelanggar dalam jarak 10.000 kaki akan mati. Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam lubang gelap. Area 10.000 kaki adalah area terlarangnya. Selama dia di sini, tidak ada yang bisa masuk. Wang Lin saat ini memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, seruan Li Yuan datang dari dalam lubang gelap sebelum sosoknya dengan cepat keluar dari dalam. Setelah dia muncul, dia melihat patung naga hitam yang hancur sebelum dia melihat Wang Lin dan mengirimkan pesan akal ilahi. Saudara Su, saya telah mengumpulkan semua harta karun di dalamnya. Saya juga menemukan jalan rahasia, tapi saya tidak tahu kemana perginya. Sinar cahaya di langit mendarat, menampakkan 4 sosok.
Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka. Salah satunya sangat tampan, namun bibirnya agak tipis dan matanya muram. Jika Semong Hu ada di sini, dia akan segera mengenalinya sebagai Tang Yanfeng, orang yang mengejek Semong Hu di gerbang alam surgawi. Area terlarang 10.000 kaki. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria parubaya di sebelah Tang Yanfeng mencibir dan melangkah ke area terlarang setinggi 10.000 kaki. Salah satu pemuda di belakangnya, yang memiliki ekspresi arogan, juga melangkah ke area 10.000 kaki. Tatapan Wang Lin tenang saat dia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.